Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi angka indeks pada statistika. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, izinkan kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Herlina Septiani. Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Berliana. Perkenalkan, nama saya Galuriana Putri. Baik, materi pembahasan kami adalah mengenai angka indeks, jenis-jenis angka indeks, kegunaan angka indeks, metode menghitung angka indeks, dan angka indeks kuantitas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai angka indeks. Angka indeks adalah alat statistika yang digunakan untuk mengukur perubahan naik atau turunnya harga, jumlah produksi, atau data lainnya dari waktu ke waktu. Biasanya digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Contoh hal yang membuat angka indeks ini sangat penting yaitu seperti dalam membantu pemerintah mengambil kebijakan ekonomi. Misalnya, angka indeks bisa menunjukkan apakah harga barang naik sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengendalikan inflasi. Atau angka indeks juga bisa digunakan untuk membandingkan produksi barang dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah bisa tahu apakah suatu sektor perlu dikembangkan atau diperbaiki. Dalam perhitungan angka indeks, kita selalu membandingkan data sekarang dengan data dari masa lalu yang disebut dengan tahun dasar atau base period. Tahun dasar adalah tahun yang dijadikan acuan atau pembanding untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tahun dasar. Yang pertama, tahun dasar sebaiknya dipilih saat kondisi ekonomi stabil, agar hasil perbandingan mencerminkan perubahan yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ekstrim atau krisis. Contohnya, memilih tahun 2018 sebagai tahun dasar karena pada saat itu inflasi rendah dan tidak ada krisis ekonomi yang besar. Yang kedua, jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang sebaiknya tidak terlalu jauh, supaya data tetap relevan dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Contohnya, jika kita ingin menghitung angka indeks tahun 2024, sebaiknya memilih tahun dasar sekitar tahun 2020, jangan di tahun sekitar 2000-an. Yang ketiga, peristiwa penting seperti kenaikan BBM atau tarif listrik perlu diperhatikan, karena hal tersebut bisa mempengaruhi harga dan mengganggu akurasi angka indeks jika terjadi di tahun dasar. Contohnya, tidak memilih 2022 sebagai tahun dasar karena terjadi kenaikan tajam harga BBM yang mempengaruhi seluruh sektor. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis angka indeks. Ada beberapa jenis dari angka indeks yang bisa dikelompokkan berdasarkan cara penggunaan dan cara penentuannya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan berdasarkan cara penggunaan. Ya, yang pertama ada angka indeks harga. Nah, angka indeks harga ini adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekumpulan barang dalam bentuk presentase, kenaikan maupun penurunan. Nah, contoh penerapan angka indeks harga ini adalah indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, serta indeks harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani. Yang kedua ini ada angka indeks kuantitas. Nah, angka indeks kuantitas ini adalah nilai yang diukur untuk mengetahui perubahan jumlah atau volume suatu barang atau sekumpulan barang, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun penjualan. Contohnya, indeks ini digunakan untuk mengukur fluktuasi produksi beras, konsumsi tape, atau penjualan jagung. Perbedaan utamanya dengan angka indeks harga terletak pada fokus pengukurannya. Kalau indeks harga itu menunjukkan presentase perubahan harga barang, sedangkan indeks kuantitas ini menekankan pada perubahan jumlah barang itu sendiri. Yang ketiga ini ada angka indeks nilai. Angka indeks nilai ini adalah suatu angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan nilai barang atau sekumpulan barang, baik dalam hal produksi, impor, maupun ekspor. Nilai di sini ini mencerminkan besaran uang yang terlibat dalam transaksi atau produksi barang. Nah, contoh penerapannya ini adalah indeks nilai ekspor kopra yang menunjukkan fluktuasi nilai penjualan kopra ke luar negeri. Ada indeks nilai impor beras yang menggambarkan perubahan nilai beras yang diimpor. Dengan demikian, indeks nilai membantu dalam memahami dinamika ekonomi terkait nilai perdagangan atau nilai produksi suatu barang. Nah,
yang kedua itu berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama itu ada angka indeks tidak tertimbang. Artinya apa? Artinya adalah suatu angka indeks yang dalam pembuatannya itu tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kedua, ada angka indeks tertimbang. Nah, lain halnya nih dengan angka indeks tertimbang. Dia beda dengan angka indeks tidak tertimbang. Kalau angka indeks tidak tertimbang tadi kan tidak memasukkan faktor-faktornya, sedangkan angka indeks tertimbang ini memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga itu ada angka indeks rantai. Angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis angka indeks. Ada beberapa jenis dari angka indeks yang bisa dikelompokkan berdasarkan cara penggunaan dan cara penentuannya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan berdasarkan cara penggunaan. Ya, yang pertama ada angka indeks harga. Nah, angka indeks harga ini adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekumpulan barang dalam bentuk presentase, kenaikan maupun penurunan. Nah, contoh penerapan angka indeks harga ini adalah indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, serta indeks harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani. Yang kedua ini ada angka indeks kuantitas. Nah, angka indeks kuantitas ini adalah nilai yang diukur untuk mengetahui perubahan jumlah atau volume suatu barang atau sekumpulan barang, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun penjualan. Contohnya, indeks ini digunakan untuk mengukur fluktuasi produksi beras, konsumsi tape, atau penjualan jagung. Perbedaan utamanya dengan angka indeks harga terletak pada fokus pengukurannya. Kalau indeks harga itu menunjukkan presentase perubahan harga barang, sedangkan indeks kuantitas ini menekankan pada perubahan jumlah barang itu sendiri. Yang ketiga ini ada angka indeks nilai. Angka indeks nilai ini adalah suatu angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan nilai barang atau sekumpulan barang, baik dalam hal produksi, impor, maupun ekspor. Nilai di sini ini mencerminkan besaran uang yang terlibat dalam transaksi atau produksi barang. Nah, contoh penerapannya ini adalah indeks nilai ekspor kopra yang menunjukkan fluktuasi nilai penjualan kopra ke luar negeri. Ada indeks nilai impor beras yang menggambarkan perubahan nilai beras yang diimpor. Dengan demikian, indeks nilai membantu dalam memahami dinamika ekonomi terkait nilai perdagangan atau nilai produksi suatu barang. Nah, yang kedua itu berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama itu ada angka indeks tidak tertimbang. Artinya apa? Artinya adalah suatu angka indeks yang dalam pembuatannya itu tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kedua, ada angka indeks tertimbang. Nah, lain halnya nih dengan angka indeks tertimbang. Dia beda dengan angka indeks tidak tertimbang. Kalau angka indeks tidak tertimbang tadi kan tidak memasukkan faktor-faktornya, sedangkan angka indeks tertimbang ini memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga itu ada angka indeks rantai. Angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan angka indeks. Angka indeks itu sebenarnya adalah alat statistik yang sangat penting, terutama untuk mengukur perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, kita bisa pakai angka indeks untuk mengukur penjualan barang atau juga harga-harga kebutuhan sehari-hari lewat yang namanya indeks harga konsumen. Jadi kita bisa tahu naik atau turunnya harga dari waktu ke waktu dan seberapa besar daya beli masyarakat. Nah, selain itu, angka indeks juga punya beberapa manfaat lain. Yang pertama, mempermudah kita dalam membandingkan dan menganalisis data dari berbagai periode. Misalnya, membandingkan kondisi ekonomi tahun ini dengan tahun lalu.
Lalu yang kedua, angka indeks bisa menyederhanakan penyajian data yang rumit atau tidak seragam. Jadi meskipun datanya banyak dan berbeda-beda, tetap bisa disajikan secara ringkas. Yang ketiga, kita bisa melihat tren dari kumpulan data besar dengan lebih mudah. Ini berguna banget dalam pengambilan keputusan, terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Dan terakhir, angka indeks juga dianggap sebagai alat statistik penting yang bisa bantu kita dalam mengembangkan pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi. Jadi intinya, angka indeks itu sangat membantu dalam menyederhanakan data, menganalisis perubahan, dan memahami tren dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada metode penghitung angka indeks. Terdapat beberapa metode dalam menghitung angka indeks. Nah, yang pertama itu ada yang A, angka indeks harga. Rumusnya itu ada IA sama dengan sigma PN per sigma PO sama dengan 100, di mana IA itu adalah indeks harga tidak ditimbang, PN itu sama dengan harga yang dihitung angka indeks, PO sama dengan harga tahun dasar. Contoh soal ini nih, terdapat tabel, ada macam barang, harga 2003, harga 2004. Macam barangnya ada A, B, C, D, E. Harga barangnya sesuai tertera. Dengan nominal total keseluruhan harganya pada tahun 2003 yaitu 1.300, tahun 2004 yaitu 1.500. Penyelesaiannya pada tabel data di samping, jadi angka indeks harga pada tahun 2004 bisa dicari dengan cara IA sama dengan 1.500 dibagi 1.300 sama dikali 100. Hasilnya 115,38%. Sehingga bisa disimpulkan nih bahwa suatu harga pada tahun 2004 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Yang B ada angka indeks kuantitas. Rumusnya IA sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100, di mana IA ini adalah indeks kuantitas tidak ditimbang. QN ini adalah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya. QO adalah kuantitas tahun dasar. Nah, ada contoh soal nih, sama masih ada di tabel, tapi ini diganti menjadi kuantitas, ada unitnya. Nah, total keseluruhan unit pada tahun 2003 adalah 800 unit, pada tahun 2004 ada 1000 unit. Nah, dari data yang disebutkan ini nih di samping, angka indeks kuantitas di tahun 2004 menjadi, penghitungannya IA sama dengan 1000 dibagi 800 dikali 100. Hasilnya adalah 125%. Jadi bisa kita simpulkan nih, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Yang C ada angka indeks nilai. Nah, rumusnya ada dua nih teman-teman. Ada IA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua. Ada IA sigma VN per sigma VO dikali 100. Nah, di mana IA adalah angka indeks nilai, VN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, VO adalah nilai pada tahun dasar. Nah, ada contoh soal yang ketiga nih. Jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilo, pada tahun 2006 meningkat nih menjadi 60.000 per kilo. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. Nah, penyelesaiannya itu tinggal 60.000 dibagi 50.000 dikali 100. Hasilnya itu adalah 120%. Nah, jadi barang pada tahun 2006 ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Yang D ada angka agregatif sederhana. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma dalam kurung PN dikali W dibagi sigma dalam kurung PO dikali W dikali 100%, dikali 100, di mana IA adalah indeks harga yang ditimbang, PN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, PO adalah harga pada tahun dasar, W adalah faktor penimbang. Contoh soalnya nih dalam berupa tabel teman-teman. Di sini ada macam barang, harga di 2003, harga 2004, ada weight-nya, ada PA dikali W, ada PO dikali W. Pokoknya sesuai dengan tabel tersebut nih. Nah, dalam tabel tersebut ini kita bisa mencari angka indeks harga pada tahun 2004-nya. Nah, caranya 18.250 dibagi 16.500. 18.250 itu adalah total dari PA dikali W, dan 16.500 adalah total dari PO kali W. Ini
PA dikali W sama PO dikali W itu sudah ada keterangannya teman-teman ya. PA itu adalah harga yang di 2004, PO itu ada harga di 2003 ya. Jadi hasilnya adalah 110,61%. Jadi bisa kita simpulkan pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga sebesar 10,61%. Selanjutnya saya akan membahas metode Less-Perres. Pada metode Less-Perres rumusnya adalah IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100, dimana IL adalah angka indeks Less-Perres, Pn adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya atau tahun saat ini, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Di sini ada contohnya teman-teman, di mana ada macam barang, harga di tahun 2023 dan di angka indeksnya di 2024, kuantitasnya di 2023 dan di 2024, kemudian ada harga tahun indeks dikali kuantitas tahun dasarnya, kemudian ada harga pada tahun dasar yang dikali dengan kuantitas pada tahun dasarnya. Nah, dari data tersebut kita hitung ya teman-teman, gunakan rumus IL tadi, yaitu IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Nah, di sini Pn dikali Q0-nya kan udah ada ya teman-teman, yaitu totalnya adalah 210. Jadi kita masukkan aja di 210. Kemudian P0 dikali Q0-nya juga sudah tertera, hasilnya adalah 200.000. Jadi kita masukkan saja 210.000 dibagi 200.000 kemudian dikali dengan 100. Nah, hasilnya adalah 105%. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 5% dari tahun 2024. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum paham kenapa hasilnya 105% tapi disebut terjadi kenaikannya 5%. Kenapa tidak 105%? Jadi gini teman-teman, karena hasil dari perhitungan itu biasanya dalam persentase dengan tahun dasar itu dianggap 100%. Maka hasil dari IL itu 105%, artinya 100% itu harga tidak berubah dari tahun dasar, jadi stabil. Kemudian lebih dari 100%-nya ini kan ada 5%. Itu yang akan menjadi kenaikan harga. Jadi makanya disebut kenaikan harganya hanya 5%. Jadi 100%-nya adalah hasil data yang memang stabil, kemudian di 5%-nya itu adalah kenaikan harganya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode patch. Nah, di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Masih sama, ada macam barang, harga di tahun 2023-2024, kuantitasnya masih sama 2023 dan 2024. Kemudian ada PN dikali QN dan ada PO dikali QN. Nah, di sini yang berbeda hanyalah rumusnya teman-teman. Untuk arti dari PN, QN, PN0, QN itu masih sama ya teman-teman. IL adalah angka indeksnya, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasarnya. Nah, dari data tersebut kita selesaikan menggunakan rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk metode ini rumusnya adalah index page sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100. Nah, di sini kita masukkan ya teman-teman angkanya ke dalam rumus. Index page sama dengan Pn dikali Qn, di sini kita udah tahu hasilnya adalah 242.500. Jadi kita masukkan aja ya teman-teman, 242.500 dibagi sigma P0 dikali Qn. Di sini sudah ada hasilnya yaitu 240.000. Jadi kita masukkan yaitu 242.500 dibagi 240.000 kemudian dikalikan dengan 100, yaitu hasilnya adalah 101,04%. Sehingga bisa disimpulkan kenaikan harga di tahun 2024-nya adalah 1,4%. Seperti itu. Untuk hasilnya masih sama seperti tadi, karena tahun dasarnya adalah 100% dan 100% dikurang 101,4% dikurang 100% adalah 1,4%, sehingga kenaikan harganya disebut dengan 1,4%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode Drawbridge and Bowie. Nah, di sini rumusnya adalah ID ditambah IL ditambah IP dibagi 2. IL adalah indeks Drawbridge sama dengan IL adalah indeks less payers ditambah IP indeks page dibagi 2. Jadi untuk soalnya kita masih pakai soal yang sama ya teman-teman, melanjutkan dari indeks less payers yang tadi dan indeks page yang tadi. Nah, kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu indeks Drawbridge sama dengan indeks less payers ditambah indeks page dibagi 2.
Nah, tadi indeks last payersnya kan 105%, kemudian indeks page-nya yaitu 101,04%. Jadi kita masukkan saja 105 ditambah 101,04 dibagi 2, kemudian menghasilkan 106,04, kemudian dibagi 2, kemudian menghasilkan 103,02%. Sehingga di sini menggunakan metode Drawbridge itu terjadi kenaikan harga sebesar 3,02% untuk tahun 2024. Selanjutnya, kita bahas metode Irving-Fisher yang juga dikenal sebagai indeks ideal. Metode ini menggabungkan dua indeks utama, yaitu last payers dan PES, dengan cara mengambil rata-rata geometrik dari keduanya. Rumusnya itu if sama dengan akar dari IL dikali IP, atau secara matematisnya seperti yang ada di PPT ya teman-teman, di mana IL adalah indeks last payers dan IP adalah indeks PES. Nah, kita lihat contohnya ya. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, IL itu 105 dan IP itu 101,04. Kalau kita masukkan ke rumus, if sama dengan akar 105 dikali 101,04 sama dengan 103. Jadi, dari hasil perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 3% di tahun 2004. Metode Irving-Fisher ini dianggap lebih akurat karena menggabungkan dua pendekatan, yaitu berdasarkan data kuantitas dan harga. Berikutnya, kita masuk ke metode Marshall-Edgeworth, salah satu metode perhitungan indeks harga yang cukup sering digunakan karena dinilai lebih akurat. Metode ini menggabungkan kuantitas dari dua periode, yaitu kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan angka indeks yang lebih stabil, karena tidak hanya berpaku pada satu tahun saja. Metode ini menggunakan kuantitas gabungan sebagai pembobot dan membandingkan antara harga tahun dasar dan harga tahun berjalan. Rumusnya seperti yang kita lihat di PPT, di mana QO kuantitas di tahun dasar, QN kuantitas di tahun berjalan, PO harga di tahun dasar, PN harga di tahun berjalan. Jadi rumus ini bekerja dengan cara menjumlahkan kuantitas dari 2 tahun lalu mengalihkannya dengan harga masing-masing dan membandingkan total harga tahun berjalan dengan tahun dasar. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya contoh penggunaan si metode Marshall-Edgeworth ini dalam bentuk soal. Oke. Di sini kita bahas tentang angka indeks rantai. Berbeda dengan indeks biasa yang selalu dibandingkan ke tahun dasar yang sama, kalau indeks rantai ini dibandingkan dari tahun ke tahun secara berurutan. Ini penting kalau kita menghadapi situasi ekonomi yang berfluktuasi seperti harga bahan pokok yang naik turun. Rumusnya cukup sederhana, kita bagi harga suatu tahun dengan harga tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100. Hasilnya menunjukkan berapa persen kenaikan atau penurunan harga dari tahun sebelumnya. Oke, di tabel ini kita lihat contoh hitungan indeks rantai. Tahun 1997 jadi acuan awal, lalu tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya tahun 1998, 150 dibagi 100 hasilnya 150%. Artinya terjadi kenaikan harga sebesar 50% dari tahun 1997 ke 1998. Begitu juga di tahun 1999, harga naik 20% dibanding 1998 dan seterusnya. Dengan metode ini kita bisa lihat perkembangan harga atau kondisi ekonomi dari tahun ke tahun secara detail. Kemudian saya akan membahas mengenai angka indeks proses deflasi. Jadi upah nominal atau gaji yang diterima itu belum tentu mencerminkan kesejahteraan, apalagi jika harga barang terus menaik. Yang penting adalah upah nyata, yaitu gaji yang sudah disesuaikan dengan harga barang. Gaji kecil tapi daya beli besar itu lebih baik daripada gaji besar tapi daya beli lebih rendah. Upaya nyata ini sangat dipengaruhi oleh indeks harga konsumen atau yang disebut dengan IHK. IHK ini menunjukkan perubahan harga barang kebutuhan pokok tetapi tidak mencakup semua biaya seperti pajak. Rumus upah nyata deflasi ini adalah upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks biaya hidup dikali 100, atau upah real sama dengan upah nominal dikali indeks harga konsumen atau IHK dikali 100. Contohnya di sini ada upah nominal 5 juta, kemudian indeks harga konsumennya 125. Kita masukkan saja ke rumus. Jadi upah realnya itu kita pakai yang upah nominal dibagi indeks harga konsumen kemudian dikali 100. Nah, kita masukkan yaitu 5 juta dibagi 125 dikali 100, kemudian menghasilkan 4 juta.
Nah, meskipun gaji 5 juta, tapi daya belinya setara dengan 4 juta di tahun dasar. Jadi, kemampuan membeli barang berkurang karena barang naik gitu. Jadi semakin tinggi IHK, maka upah real akan semakin kecil. Gitu. Baik, sekian pembahasan dari kami bertiga. Semoga materi yang kami sampaikan dan kami bahas di pertemuan ini dapat teman-teman pahami dan sama-sama untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.